adalah bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku. Yaitu Allahku, sang gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Tangguh selamaku, aku percaya akan Dia, sang perisaiku. Swiss adalah negara kecil yang terdapat di daratan Eropa. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Satu-satunya sumber alam yang cukup berlimpah di Swiss ialah air pegunungan yang mendominasi sebagian besar wilayah Swiss. Swiss tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diandalkan untuk perekonomian mereka. Tetapi negara ini terkenal dengan kualitas jam tangannya. Selain itu, Swiss juga terkenal sebagai negara penghasil coklat dan keju. Akhirnya, tibalah rombongan kami di kaki Gunung Titlis di kota Engelberg. Puncak Gunung Titlis ada di ketinggian 3029 di atas permukaan laut dengan memiliki suhu rata-rata 0 derajat Celcius. Karena itu, untuk mencapai puncak gunung ini, kami harus menggunakan tram. Dengan memandang hamparan salju di hadapan kami pun bisa membayangkan betapa dinginnya cuaca yang akan kami nikmati sebentar lagi. Saya ada di Gunung Titlis di Swiss tepatnya, dan menikmati indahnya ciptaan Tuhan, bahwa ke gunung tinggi kita mencari damai, ke lembah-lembah curam kita juga mencari damai. Tetapi seperti ada satu pujian juga yang berkata, akhirnya damai hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin mencari keindahan alam, sehingga kita banyak ada turis-turis yang juga ada di belakang saya, di samping. Mereka juga sedang menikmati, mungkin mencari damai. Memang bumi ini menceritakan kebesaran Tuhan, tetapi kita tahu bahwa kedamaian, kedahsyatan, kekuatan cuma ada di dalam Yesus Tuhan. Dan biarlah setiap kita bisa bersyukur untuk apapun yang Tuhan perkenankan boleh kita nikmati. Ada di daerah panas kita bersyukur, ada di daerah dingin kita bersyukur, ada di daerah pantai kita bersyukur, ada di pegunungan pun kita bersyukur. Karena Yesus selalu Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku mencari Tuhan dan ku temukan kasih-Mu. Kau lepaskan semua belenggu. Ku memuji Tuhan dan Kau penuhi hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ku mencari Tuhan dan ku temukan kasih-Mu. Kau lepaskan semua belenggu. Ku memuji Tuhan dan Kau penuhi hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Setelah menikmati keindahan Gunung Titlis, perjalanan pun dilanjutkan menuju kota Lucerne. Lucerne sendiri merupakan kota kecil di Swiss yang berjarak 50 km dari kota Zurich. Sebelum memasuki kota Lucerne, kami disuguhkan dengan pemandangan yang indah, yakni Danau Lucerne.
Selain pemandangannya yang indah, kota Luzern juga dikenal dengan kebersihan dan masyarakatnya yang ramah. Tempat pertama yang akan kami kunjungi adalah Lion Monument yang dibuat untuk mengenang para prajurit yang tewas saat Perang Tullerweiss. Monumen ini didirikan tahun 1821 untuk mengenang dan menghormati pasukan garda Swiss yang terbunuh selama Perang Revolusi Perancis. Selanjutnya kami mengunjungi Chapel Bridge, jembatan tua yang terbuat dari kayu yang melintasi Sungai Reuss yang merupakan ikon dari Luzern. Sungai beserta jembatannya merupakan pemandangan indah tersendiri untuk dinikmati sambil berjalan melintasi pinggiran sungai. Kau buatku tersenyum, semua terasa lebih baik. Kau buatku tersenyum, karena Kau Tuhan sangat baik. Kau buatku tersenyum, Kau menjadikan semuanya baik. Kota terakhir yang akan kami kunjungi adalah Jenewa. Pemandangan yang disajikan adalah keindahan Danau Jenewa yang merupakan salah satu tempat paling populer di Swiss. Kau Tuhan sangat baik. Danau Jenewa sangatlah luas, yakni sekitar 582 km persegi. Danau ini juga termasuk dalam wilayah Prancis, sekitar 60% berada di wilayah Swiss dan sisanya masuk wilayah Prancis. Jenewa dikenal dengan kota palang merah dunia karena sang pelopor yaitu Henry Dunant yang adalah bapak palang merah dunia lahir di sini. Tak kalah pentingnya, Komisi Hak Asasi Dunia PBB atau Badan Urusan Pengungsi pun bermarkas di kota kecil ini. Dalam sejarah gereja, selain Martin Luther, ada seorang tokoh reformator gereja yang berasal dari Swiss. Dia adalah Ulrich Zwingli. Tokoh reformator lainnya adalah John Calvin. Ia berasal dari Prancis dan pada tahun 1536 ia menetap di Jenewa. Ia menjadi pendeta di kota Strasbourg, Prancis dari tahun 1538 hingga 1541, lalu ia kembali ke Jenewa. Pada tahun 1558 di kota Jenewa ini, Calvin membentuk suatu college, yaitu institusi pendidikan anak-anak. Dan pada tahun berikutnya, pada tanggal 5 Juni 1559, sekolah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sekolah gramatika yang disebut college dan sekolah lanjutan yang disebut akademi. Sekolah gramatika atau college akhirnya menjadi College Calvin, salah satu sekolah persiapan perguruan tinggi di Jenewa, sementara akademi menjadi Universitas Jenewa. Calvin tinggal di Jenewa hingga kematiannya pada tanggal 27 Mei 1564 dalam usia 54 tahun. Sampai akhir hayatnya, Calvin mendorong gerakan reformasi Kristen Protestan di Jenewa dan sampai ke seluruh Eropa. Kami pun menikmati suasana di dalam Katedral Santo Petrus. Gereja tersebut terletak tidak jauh dari Danau Jenewa. Katedral Santo Petrus di Jenewa dikenal sebagai gereja tempat John Calvin memberikan inspirasi melalui khotbah-khotbah selama pertengahan abad ke-16. Gereja dengan arsitektur Romawi yang telah diberi sentuhan gotik dengan tampilan neoklasik dan bentuk bangunan seperti itu masih mendominasi bangunan di pusat kota Swiss lainnya. Ketika memasuki gereja ini, maka kita dapat melihat berbagai ornamen yang tergambar dalam dinding atau kaca hias yang menempati di beberapa sudut dinding.
Dan ini adalah perjalanan akhir untuk perjalanan kami di negara Swiss. Selanjutnya, selain kami menikmati suasana kota, masih ada yang juga menikmati keindahan gereja ini, dan kami harus bersiap-siap untuk nantinya melanjutkan perjalanan menuju negara Perancis. Dan tentunya akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah yang saya akan ceritakan. Di negeri kelahiran John Calvin ini, saya akan memberikan gambar-gambar ataupun video-video untuk setiap kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang sejarah yang tentunya akan memberikan inspirasi dan semangat untuk semua kita menyadari bahwa ada Tuhan yang mengatur semua ini, alam dan ciptaannya, sehingga kita semakin kagum akan Tuhan, dan kiranya program ini menjadi berkat bagi semua yang menyaksikannya. Silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Dari negara Swiss saya melaporkan, Tuhan memberkati. Yesusku